Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Naginting. Hari ini Naginting ada di kantor Koramil 07 Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Hari ini ada kegiatan apel bersama antara TNI, Polri, dan awak media. Yuk kita ikutin yuk kegiatan Naginting hari ini. Sinergitas antara TNI Polri untuk menjaga keamanan bisa kita lihat dari kekompakan yang terjalin antara TNI Polri khususnya di Kecamatan Perbaungan. Apel gabungan antara TNI, Polri, dan awak media dipimpin oleh Bapak Kapolsek Perbaungan, Bapak AKP Victor Simajunta, dan Ramil 07 Perbaungan, Kapten Infanteri Sucipto. Tujuan apel ini adalah agar TNI, Polri, dan rekan-rekan awak media selalu dapat menjalin kerjasama yang baik dan menjadi pelopor kesehatan dalam hal untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kecamatan Perbaungan. Lagi Maha Penyayang, atas rahmat dan petunjukmu, pagi ini kami siap melaksanakan tugas, berbakti kepada bangsa dan negara. Sinari hati kami dengan nur petunjukmu. Semoga tugas yang kami emban dapat memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, jiwailah tekad pengabdian kami dengan keimanan, kesabaran, dan keikhlasan. Tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi, dan bimbinglah kami untuk menggapai sukses melalui kebersamaan. Ya Allah, ampuni dosa dan khilafan kami, serta terimalah bakti dan doa kami. Amin. Sudah istirahat di tempat. Gerak. Baik, yang saya hormati Bapak dan Ramil Perbaungan, rekan-rekan personil Ramil Perbaungan yang kami banggakan dan yang kami hormati, rekan-rekan personil Polsek Perbaungan, dan terutama rekan-rekan kami dari media yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hingga sampai saat ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan nafas kehidupan. Baik rekan-rekan, sebelum saya memulai beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada saat apel pagi ini, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat pagi buat kita dan salam sehat buat kita. Pagi. Biasa. Baik, terima kasih. Salam presisi. Kalau salam presisi, Pak Kapolri, salam presisi. Tangan di dada sebelah kiri. Baik, rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan, terutama Pak Danamil yang telah memberikan waktu dan kesempatan di dalam rangka pelaksanaan apel pagi hari ini. Tujuannya adalah memang yang selama ini sudah cukup baik dan sudah cukup kompak, namun untuk lebih meningkatkan kekompakan dan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik ke depan, pada hari ini kesempatan kita inilah kita laksanakan apel pagi bersama dengan rekan-rekan Koramil Polsek dan dari media pers. Baik rekan-rekan, karena sudah tua, terpaksa mohon izin Pak Ramil pakai tes ya. Tujuan apel kita bersama ini adalah untuk lebih menjalin komunikasi dan kekompakan serta kebersamaan di dalam hal terutama untuk meningkatkan Kamtibmas, serta lebih untuk meningkatkan soliditas antara TNI dan Polri, di mana tantangan tugas kita ke depannya semakin hari semakin berat. Untuk itu rekan-rekan yang saya hormati dan yang saya banggakan, terutama saat ini situasi negara kita ya dihadapkan dengan situasi yang sangat rumit, yaitu dengan mewabahnya virus COVID-19. Untuk itu rekan-rekan, kami mengharapkan kerjasamanya di dalam hal penanganan ataupun pencegahan wabah virus corona
yang berkembang khususnya di Kecamatan Perbongan ini. Rekan-rekan, tantangan tugas kita ke depan saat ini semakin berat. Ya, tadi itu saya katakan tadi, terutama dalam penanganan COVID-19. Dan kita dituntut juga sesuai dengan program Bapak Kapolda, yaitu tadi itu satu, masalah penanganan COVID. Yang kedua, kita harus mengamankan program prioritas nasional. Ya. Salah satu contoh adalah pembangunan jalan tol, ya rekan-rekan. Itu. Dan tantangan Kamtibmas ke depannya semakin hari semakin berat. Untuk itu marilah kita rekan-rekan terus untuk berbuat baik di tengah-tengah masyarakat dalam hal pelaksanaan tugas demi terciptanya Kamtibmas yang aman dan kondusif. Rekan-rekan, khususnya rekan-rekan media pers, di mana sekarang ini setiap ada permasalahan pidana, ya, setiap ada permasalahan pidana bukan harus lanjut ke pengadilan. Kita harus utamakan, ya, kita harus utamakan restoratif justice. Ya, setiap ada permasalahan di tengah-tengah masyarakat bukan harus sampai ke pengadilan. Kita utamakan dulu, kita usahakan dulu penyelesaiannya yang berkeadilan atau restoratif justice. Ya rekan-rekan, untuk itu rekan-rekan saudaraku, marilah kita ke depannya lebih solid, ya, lebih kompak. Jangan kita mau, ya, jangan mau kita mau untuk diadu domba, ya. Itulah tujuannya, makanya ini masker ini lambang Polri dan TNI supaya satu kata. Kenapa nggak di kaki? Ya, supaya satu kata, satu tujuan. Ya, bagaimana untuk meningkatkan Kamtibmas, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga kami harapkan rekan-rekan Babinsa dan Babin Kamtibmas, tolong rekan-rekan lebih kompak di lapangan. Ya, setiap ada permasalahan, contohnya Babin duluan yang mengetahui atau Babinsa mengetahui terlebih dahulu, kasih tahu rekannya Babinsa, kasih tahu rekannya Babin Kamtibmas, selesaikan. Jika ada permasalahan di desa, ya, undang tokoh masyarakat itu, ya, undang, selesaikan dengan baik, transparan dan berkeadilan. Ya, kami sekarang dituntut transparan, ya, di dalam menyelesaikan masalah. Nah, demikian juga nanti jika ada penangkapan narkoba, Pak Kanit, tolong libatkan juga rekan kita, ya, dari personil TNI, ya, pamannya ada TO di desa sana, ya, mungkin perlu bantuan, kau usah segan-segan, hubungi Pak Daramil kita, ya, hubungi rekan-rekan Babinsa, sama-sama kita turun, ya, transparan. Ini kita dituntut untuk transparan, ya, untuk menuju Polri yang presisi. Nah, itu selesaikan, ya, permasalahan itu dengan transparan dan berkeadilan. Untuk itu rekan-rekan, nanti kedepannya Pak Daramil, mohon, memang selama ini, ya, kita sudah jauh lebih kompak, Bang, di dalam bersamaan, baik turun ke desa-desa, tapi kedepannya kita mari lebih kompak di dalam pelaksanaan tugas ini, terutama dalam penanganan COVID-19 ini, Bang. Nanti kita buat program kapan kita turun ke desa, desa mana prioritas, yang desanya, ya, yang banyak masyarakatnya yang terpapar COVID, di situ dulu kita utamakan, izin Bang, kalau bisa Bang, sama-sama turun nanti kita, ya rekan-rekan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Demikian juga rekan-rekan media, tolong rekan-rekan dari media, setiap ada pemberitaan, jangan terus
kita expose atau kita share, tolong cross check dulu kepada Pak Daramil, kepada Kapolsek, kepada Pak Kadif Reskrim atau Pak Wakar, rekan Babinsa atau Babinsa dan Kapolmas. Jangan terus kita expose. Tolong beritakanlah berita hal-hal yang positif dan yang baik di Kecamatan Perbongan kita ini. Jangan seperti pengalaman tugas saya. Ya, ini pengalaman tugas saya di Polsek, nggak usah saya sebutkan. Mosok masyarakat dan rekan media yang buat spanduk kampung kami rawan narkoba, kampung kami rawan ini. Tidak baik itu, malu. Wah, begini rupanya Kecamatan Perbongan yang rawan ini. Tolong ya, beritakanlah hal-hal yang positif, yang baik dari Kecamatan Perbongan ini. Itu harapan kami, rekan-rekan dari media. Ya, jangan terus diekspos tanpa cross check dulu dengan kami. Ya. Pada prinsipnya mari kita selalu kompak ya, abang anda dari PS, mari kita kompak dan solid. Ya, tujuannya adalah untuk bagaimana supaya lebih baik Kecamatan Perbongan ini. Kira-kira walaupun singkat himbauan dari kami, mungkin ada tambahan dari Pak Daramil. Silakan abang anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat abang kami Kapolsek Perbongan, yang terhormat Kanit, yang terhormat para Babinsa, Babin Kantimas, dan rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari secara gamblang yang sekarang. Di sini saya hanya menambahkan saja, tadi sudah dijelaskan sama Kapolsek. Saya ucapkan terima kasih. Yang mungkin selama ini memang kita sudah bekerja sama dengan baik, ya kan? Mungkin lebih ditingkatkan lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada instruksi dari pemerintahan pusat tentang pembuatan posko PPKM, yang intinya posko PPKM ini untuk melaksanakan deteksi dini masyarakat kita yang terpapar COVID. Jadi ini dulu yang harus kita garap. Seluruh Indonesia sudah membuat, kita sudah membuat poskonya. Tinggal kelengkapan di dalam poskonya nanti kita sama-sama bekerja sama, kita lengkapi. Kalau dari mungkin dari rekan kita Bapak Kapolsek sudah membuat desa tangguh, sebenarnya sama intinya. Sama, cuman poskonya itu dirubah dari atas sana jadi PPKM. Itu poskonya PPKM secara mikro. Secara mikro itu berada di desa dan kelurahan. Jadi setiap desa dan kelurahan itu membuat poskonya. Setiap desa dan kelurahan wajib menyiapkan tempat isolasi. Mau di isolasinya itu ada 2 tempat tidur atau 3 tempat tidur, 1 tempat tidur, yang penting disiapkan. Itu intinya dalam posko ini. Itu kelengkapannya Pak ya. Itu masalah posko. Ini kita udah tembusi kepala desa, udah diterima dengan kepala desa, udah disambut baik. Ya mungkin di wilayah kita memang terkendalanya anggaran di pedesaan memang belum turun. Itulah kendala di tempat kita. Sementara di wilayah lain sudah turun. Nah, mungkin ini transisi pemerintahan atau pemimpin yang baru. Ya mungkin masih ada refocusing ya kita belum tahu, sehingga belum bisa disalurkan ke bawah. Ya kita sadari semua, tapi tetap kita sampaikan ke kepala desa, terutama Babinsa dan Babin Kamtimas ya, selalu bekerja sama itu segera dibuat. Kenapa? Sebelum melaksanakan vaksin, kalau bisa masyarakat kita sudah terdeteksi mana yang kena positif COVID atau yang belum, sehingga vaksin itu masuk ke dalam tubuh supaya tidak ada masalah. Itu maksudnya. Kami dari TNI semuanya sudah divaksin tahap pertama, tinggal nanti tanggal 24 tahap kedua vaksinnya.
Mungkin dari rekan kita dari kepolisian mungkin nunggu dari Dinas Kesehatan Serdang Bedagai. Kita kemarin mengajukan di Dinas Kesehatan Serdang Bedagai lama, sehingga pimpinan kita dari pusat mana yang bisa dicepat, rupanya Kabupaten Deli Serdang bisa menampung semuanya, ya kita kesana semuanya, sehingga kita melaksanakan vaksin di Kabupaten Deli Serdang semuanya. Ya alhamdulillah ada tinggal dua orang aja yang tidak bisa divaksin karena gula darahnya tinggi. Nah itu sekarang dirujuk suruh melaksanakan cek di Rumah Sakit Putri Hijau. Dari keputusan dari sana nanti bisa divaksin atau tidaknya ya dokter yang menentukan. Itu termasuk saya kemarin ada fatty liver, kita konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam, ya alhamdulillah boleh dilaksanakan untuk vaksin, sehingga saya juga vaksin kemarin. Itu masalah vaksin. Jadi harapannya dari pemerintah kecamatan mendukung semuanya. Nanti saya dengan Kapolsek coba koordinasi nanti dengan camat dan Kapus supaya ini dilaksanakan. Kemungkinan di Serdang Bedagai belum disampaikan atau bagaimana dari pusat, kita kurang tahu. Tapi kalau di daerah wilayah yang lain itu sudah bergerak dari Kapolseknya, udah diperintahkan semua dari Kapolresnya semuanya selalu melaksanakan posko PPKM secara mikro, itu udah selalu digembar-gemborkan. Tinggal kita bagaimana nanti di sini. Ya alhamdulillah kalau di wilayah kita sendiri sudah terbentuk Kapolsek semuanya, tinggal kelengkapannya yang kita melengkapi. Itu poskonya kita udah kirim kita ke pusat sana. Nah, mudah-mudahan tinggal pelaksanaannya di lapangan. Dan kegiatan ini dari pemerintah pusat harapannya tidak seremonial, benar-benar dilaksanakan karena kita garda terdepan. Gitu. Kita garda terdepan. Masalah COVID ini kita garda terdepan, kita bantu daripada medis, dinas kesehatan. Kita dorong mereka. Gitu. Sehingga kalau ada terjadi di lapangan tetap kita guide mereka. Intinya masing-masing Babinsa dan Babin Kamtibmas selalu bekerja sama di lapangan. Apabila di wilayahnya ada terjadi, segera datang ke sana. Jangan malas datang. Itu aja. Babinsa dan Babin Kamtibmas. Sebagai informan kami di lapangan ya Babinsa dan Babin Kamtibmas ini bukan siapa-siapa. Kalau Babinsa dan Babin Kamtibmas tidak mumpuni, tidak menguasai wilayahnya, ya mungkin ya nggak terdeteksi yang ada di wilayah itu. Itu harapan kami. Nah, mungkin itu yang perlu sampaikan. Nah, kurang lebih saya mohon maaf. Nah, setelah ini nanti bisa kita gabung duduk-duduk sambil kopi morning, ngobrol-ngobrol di aula kita. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Daramil sebagai tambahan, di mana kami Polsek Perbaungan Tabanganda itu satu hari melaksanakan operasi justisi. Jadi nanti Bang, setiap pelaksanaan giat tersebut kami mohon bantuan personilnya Bang, baik pagi, siang, sore, dan malam. Khususnya umpamanya di desa ini cukup Babinnya saja nanti mendampingi di dalam giat pelaksanaan operasi justisi bersama dengan personil Polsek dan Babin Kamtibmas. Itu yang pertama sebagai tambahan. Yang kedua, rekan-rekan, tolong tangkap dan respon setiap permasalahan yang terjadi di desa. Ya, itu kita harus respon dan tangkap. Rajin-rajin ke desa, rekan-rekan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Ya. Kalau ada permasalahan selesaikan di desa itu. Ya. Bukan harus sampai ke pengadilan, tidak. Dan yang terakhir rekan-rekan, yang saya hormati dan saya banggakan, seperti yang dibilang Pak Daramil, nanti selesainya apel ini kita kopi morning, ya, curhat-curhat, ya, apa kira-kira yang mau kita bahas di dalam pelaksanaan tugas ke depan nantinya. Demikian pelaksanaan apel pagi ini rekan-rekan. Apabila ada kata-kata kalimat saya yang menyinggung perasaan rekan-rekan, terlebih dahulu kami dari TNI Polri mohon maaf rekan-rekan, dan kiranya Tuhan selalu menyertai kita, dijauhkan dari kita segala penyakit dan mara bahaya.
apel pagi selesai. Baik, semuanya siap, gerak. Setelah saya terapkan, nanti kita menuju ke aula. Istirahat di tempat, gerak.